Pernahkah kalian mendengar istilah Blitzkrieg? Blitzkrieg, atau perang kilat, adalah sebuah strategi yang digunakan Jerman untuk menekankan serangan cepat dan bergerak cepat dengan kombinasi infanteri, tank, dan kekuatan udara yang terkoordinasi. Blitzkrieg memungkinkan pasukan Jerman untuk mengatasi pertahanan musuh dengan cepat dan efektif, mengakibatkan jatuhnya Paris dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan perang konvensional sebelumnya. Bahkan dengan menggunakan jumlah pasukan yang lebih sedikit. Sebenarnya, taktik ini sudah ada sejak pasca Perang Dunia Pertama. Ketika pihak Jerman mencari cara untuk memecahkan kebuntuan Perang Parit dan diberlakukannya Perjanjian Versailles, yang membatasi jumlah maksimal tentara Angkatan Darat Jerman. Mereka juga dilarang memiliki tank, angkatan udara, serta kapal perang besar. Mereka tidak diperbolehkan memiliki lebih dari 100.000 tentara. Yang berarti, mereka hanya memiliki 10 divisi. Jumlah ini sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tentara Perancis yang berkekuatan sekitar 85 divisi. Dengan segala keterbatasan, mereka harus mencari cara baru dalam berperang dan melatih pasukannya. Solusinya, pihak Jerman gencar mengirim pasukan untuk Jenderal Franco dalam Perang Saudara Spanyol untuk mempelajari tentang cara berperang yang sebenarnya. Mereka juga berlatih dengan menggunakan tank panzer palsu, yang dibuat dari karton karena tidak diperbolehkan memiliki tank asli. Hasilnya pada tahun 1933, mereka berhasil membangun kekuatan kecil yang dapat dengan cepat diperluas menjadi tentara gesit yang sangat profesional dalam menjalankan strategi Blitzkrieg. Untuk mencapai kesuksesan, strategi ini memerlukan 3 hal yang penting. Pertama, kecepatan gerakan. Inti dari Blitzkrieg adalah terus bergerak mencari titik terlemah di barisan musuh dan jangan berhenti. Hanya sekitar 15% tentara Jerman yang benar-benar dimekanisasi, terkonsentrasi di depan barisan, seperti ujung tombak. Artinya, meskipun Jerman kalah dalam jumlah keseluruhan pasukan, mereka selalu melebihi keunggulan dari musuh-musuhnya. Angkatan udara mereka pun memiliki peralatan yang dirancang secara khusus untuk mendukung pasukan angkatan darat yang ada di lapangan. Sehingga tank panzer di garis depan dapat meminta dukungan secara tepat untuk menerobos garis pertahanan musuh. Kedua, kecepatan komunikasi dan pengambilan keputusan. Kembali pada poin pertama, inti dari Blitzkrieg adalah menemukan titik terlemah di barisan musuh. Diperlukan tekanan yang maksimal agar bisa menerobos ke area belakang. Mereka harus mampu bergerak secara fleksibel dan cepat dalam penyerangan, sehingga para komandan Jerman dapat mengambil sebuah keputusan krusial secara singkat. Misalnya, mereka diperintahkan menyerang suatu wilayah. Namun, wilayah tersebut memiliki pertahanan yang kuat. Otomatis, mereka akan segera berpindah ke wilayah yang pertahanannya kurang baik. Keputusan ini mampu mereka buat hanya dalam hitungan menit. Berbeda dengan keputusan komando sekutu yang memakan waktu hingga berhari-hari. Poin ketiga, musuh yang terlalu percaya diri. Sayangnya setelah sekutu memenangkan Perang Dunia Pertama, mereka tidak segera berbenah. Mereka tidak mempersiapkan hal-hal seperti radio komunikasi yang tentunya sangat membantu untuk pengambilan keputusan seperti yang ada di poin kedua. Metode komunikasi utama mereka masih menggunakan saluran telepon seperti di Perang Dunia Pertama. Dengan diputusnya jalur komunikasi ini, mereka menjadi lumpuh dan keraguan pun timbul di seluruh struktur komando. Setelah invasi Polandia pada September 1939, yang menandai dimulainya Perang Dunia II, Jerman beralih ke barat untuk menghadapi Prancis dan Sekutu. Blitzkrieg dilancarkan melalui Belgia dan Luxembourg, melewati pertahanan utama Perancis di sepanjang garis Maginot. Serangan dimulai pada 10 Mei 1940 melalui hutan Ardennes, wilayah yang dianggap tidak dapat ditembus, bahkan dengan jumlah pasukan yang besar. Hal ini tentunya mengejutkan Sekutu dan mereka tidak mempersiapkan pertahanan kuat di daerah tersebut. Alhasil, pasukan panzer Jerman berhasil menembus Ardennes dan mencapai Sungai Meuse dalam beberapa hari, membuka jalan ke dataran Perancis.
Jerman kemudian melancarkan gerakan penjepit, memotong jalur mundur pasukan sekutu dan mengurung mereka di wilayah utara Prancis, yang memaksa sekutu untuk mundur ke pantai Dunkirk. Setelah berhasil mengurung pasukan utama sekutu di utara, Jerman melanjutkan serangan mereka ke selatan menuju Paris. Dengan waktu singkat, Paris jatuh ke tangan Jerman pada 14 Juni 1940, dan mereka secara resmi menyerah 8 hari setelahnya, yang menandai akhir dari operasi Blitzkrieg di Prancis. Blitzkrieg di Prancis adalah salah satu kemenangan paling spektakuler Jerman dalam Perang Dunia Kedua, yang secara efektif mengakhiri perang di Barat untuk sementara waktu. Taktik Blitzkrieg memang sangatlah kuat. Tapi, kenapa Jerman tidak terus menggunakannya untuk memenangkan perang? Sekutu tentunya memikirkan tentang bagaimana caranya menghentikan taktik Blitzkrieg ini. Mereka mengadopsi strategi pertahanan berlapis yang melibatkan serangkaian garis pertahanan. Sehingga jika satu garis ditembus, masih ada garis lain yang bisa menahan serangan. Seperti yang dilakukan dalam pertempuran Stalingrad, meskipun dengan jumlah korban yang sangat besar. Melalui kombinasi taktik pertahanan yang lebih baik, peningkatan mobilitas, penguasaan udara, intelijen yang lebih baik, dan teknologi baru, sekutu berhasil mengembangkan cara-cara efektif untuk melawan Blitzkrieg Jerman. Dan pada akhirnya sekutu berhasil membalikkan keadaan dalam Perang Dunia Kedua. Sekutu kemudian berhasil merebut kembali Prancis melalui invasi Normandia, atau lebih dikenal dengan D-Day. Operasi ini menandai titik balik dalam perang di Eropa dan membuka jalan bagi kemenangan sekutu atas Nazi Jerman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini.